Puji Tuhan, kembali lagi kita di dalam GPDI Film Latimas Menyapa. Mari kita buka di dalam firman Tuhan. Daniel pasal 3 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Ayat ini bunyinya demikian. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengarkan bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di dalam ayat ini bahwa firman Tuhan menuliskan Raja Nebukadnezar mendirikan patung terbuat dari emas. Dan dikatakan di dalam ayat ini di mana Raja Nebukadnezar memberikan perintah bahwa setiap orang yang mendengarkan bunyi-bunyian di situ kemudian disuruh untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat ini, kita lihat di sini saudara bahwa apa yang dititahkan oleh Raja Nebukadnezar itu menjadi satu persoalan atau menjadi satu tantangan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa saudara yang kekasih dalam Tuhan dicatat bahwa mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang beribadah kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka beriman kepada Tuhan. Mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini. Pada saat Raja memberikan titah untuk setiap orang yang ada, pada waktu mereka mendengarkan bunyi-bunyian, mereka harus menyembah patung ini. Maka saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat. Dikatakan bahwa setiap orang yang tidak menyembah, mereka akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Nah, saudara yang kekasih, berarti Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka harus memilih apakah mereka tetap mempertahankan iman mereka atau mereka menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, keputusan apa yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Saudara baca di dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa ada orang-orang Kasdim datang kepada raja dan memberitahukan kepada raja bahwa ada orang-orang Yahudi yang tidak menyembah patung yang raja dirikan itu. Mereka itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mengindahkan, bahkan mereka katakan bahwa mereka sudah diberikan kepemerintahan di Babel, tetapi mereka tidak mengindahkan perintah dari raja. Mereka tidak sujud menyembah patung yang raja dirikan. Nah, kemudian saudara, raja dengan geramnya dia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego dan memberikan kesempatan lagi kepada mereka untuk mereka melakukan atau mereka sujud menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi kita melihat di sini saudara, di dalam ayat yang ke-16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal itu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja
dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Satu keteguhan mereka. Mereka katakan bahwa mereka tidak akan menyembah patung ini. Kita lihat saudara yang kekasih, apa yang kita ambil dari sini? Bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka tetap mempertahankan kepercayaan mereka. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mereka sembah dan tidak ada satupun yang dapat menggantikan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Nah, ini kita harus ambil saudara. Kita sebagai orang percaya, mari apapun yang akan disodorkan kepada kita untuk menggantikan iman kita, ingat, jangan kita tinggalkan Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang sanggup menolong kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memimpin kehidupan mereka, menyertai kehidupan mereka, menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati umat-umat-Mu yang ada, memberkati pekerjaan usaha mereka, memberkati Tuhan apapun yang mereka sedang kerjakan dan mereka lakukan Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan. Kami serahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.